tetapinya di bagian pokok rumah atau dalam ruangan. Hadirkan dan kita hadirkan suasana kita dengan lagu-lagu tersebut. Sekali bapak-bapak yang ada di pinggiran jalan atau yang masih berada di ruangan rumah yang sudah dipersiapkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya nabiyya ba'dah. Kesusunan acara kita pada malam hari ini, yang pertama pembukaan. Marilah kita sama-sama buka acara kita pada malam hari ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuk ke acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Alik. Kepadanya waktu dan tempat kami silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kata sambutan yang akan disampaikan oleh ahli rumah kepada Bapak Herman. Waktu dan tempat kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liuzirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah walimatul urus mungkin ya, yang kami hormati, atas nama keluarga pertama-tama kami mengaturkan ucapan terima kasih yang tak terhingga karena bapak-bapak, ibu-ibu baik secara perorangan maupun rombongan telah dapat memenuhi undangan dari kami sekeluarga besar, yaitu keluarga besar Kakanda Agus Mali almarhum dengan Kakanda Lucy Arwani di tempat ini. Dan atas artinya ayunan langkah, lenggangan tangan yang telah bapak-bapak lakukan sampai ke tempat ini, semoga Allah jadikan itu adalah bagian daripada ibadah dan memiliki nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan itu pula kami sekeluarga besar memohon maaf seandainya mulai dari kehadiran Bapak Ibu ke tempat kami tadi, baik itu dalam bentuk penyambutan dan penempatan yang kami lakukan mungkin tidak layak dan tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi atas kekurangan yang ada itu mohonlah kiranya kami untuk dimaafkan. Dan bersamaan itu pula artinya kedua mempelai adalah dua manusia yang baru menjalin hubungan, membentuk suatu rumah tangga. Tentu saja tidak ada modal yang pasti, tidak ada pengalaman yang jelas dalam berumah tangga. Tentu semua itu perlu bimbingan dari kita semuanya. Untuk itu nanti kepada Al-Ustadz kami mohon kiranya dapat menyampaikan nasihat untuk kedua mempelai terkhususnya dan pada kami secara umumnya. Dan mudah-mudahan saja nantinya juga di akhir kami mohon doa. Semoga kiranya kedua mempelai ini bisa menjalani rumah tangga dengan baik, menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dan insya Allah jika diberikan keturunan, Allah berikan keturunan yang qurrata ayun, yang menyenangkan hati mereka, yaitu sebagai orang tuanya. Jangan sebaliknya, anak yang menyusahkan orang tua setiap harinya. Kami berdoa seperti itu. Mohon kiranya nanti Al-Ustadz untuk dapat menyampaikan hal ini. Dan kami kira itu saja yang dapat kami sampaikan sebelum kami tutup di akhir acara nanti. Kami sekeluarga menyiapkan sedikit hidangan untuk kita nikmati. Mohon kiranya untuk dapat dinikmati bersama-sama dan semoga menjadi darah daging yang halal di tubuh kita masing-masing. Kami kira itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Herman. Selanjutnya inti acara kita pada malam hari ini yaitu ceramah agama atau nasihat pernikahan yang akan disampaikan oleh Tuan Guru kita Ustadz Kurniawan. Kepada Ustadz Kurniawan, waktu dan tempat kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd.
Segala puji bagi Allah atas semua kebesaran yang ditampakkan kepada kita dengan diciptakannya kita dari tanah, kemudian dipertemukannya kita dengan pasangan-pasangan kita, istri-istri kita, dan dijadikannya juga bumi dan langit sebagai tempat tinggal kita yang harus kita pikirkan sebagai bagian dari rasa syukur kita. Bapak dan Ibu rahimakumullah, marilah juga kita sampaikan salawat dan salam kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita hingga akhir zaman. Kalau kita mau bicara tentang ideal, pakai ukuran kita, hampir-hampir yang ideal itu tidak ada gitu. Selalu kita ini merasa tidak ideal. Kita kan sering bikin format bahwa ideal itu kalau anak ada bapaknya, ada ibunya, ketika sekolah dia ditemani oleh bapak dan ibunya. Ketika menikah, hadir bapaknya, hadir ibunya. Itu pikiran kita. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum lahir, bapaknya tidak ada. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak ideal. Ketika lahir tidak lama, ibunya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Praktis usia balita Rasulullah itu tidak ditemani oleh orang tuanya. Apakah itu tidak ideal? Ternyata menurut Allah, yang ideal itu ya apa yang dikehendaki Allah. Kalau hari ini kita tidak punya bapak, itu yang ideal menurut Allah. Ya. Kalau hari ini kita dilimpahi dengan berbagai macam karunia, itu yang ideal gitu. Begitupun juga sebaliknya, kalau kita itu didera oleh banyak masalah yang membuat hidup kita itu menjadi sengsara, itu yang ideal menurut Allah gitu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi ya, yang kita suka Allah tidak suka, yang menurut kita ideal tapi kata Allah itu tidak ideal. Wa asa an takra'u syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi juga yang kita tidak suka Allah suka. Inilah akidah gitu yang harus kita tanamkan gitu. Sehingga hidup itu jadi lapang, jadi nyaman saat semua yang hadir di kita itu kita syukuri gitu. Silakan kita membangun impian, punya mimpi, banyak cita-cita. Tapi kadang impian, mimpi, cita-cita itu tidak selalu harus jadi kenyataan. Ya. Karena Allah yang maha tahu, maha adil, ya, punya ukuran tentang mana yang pantas dan wajar menurut kita itu. Dan ini yang harus kita syukuri Bapak dan Ibu. Alhamdulillah Nadia dan Aldini sudah ketemu sebagai pasangan. Lama mungkin carinya kan. Kalau pakai teori mencari kayu yang bagus, ya. Ini mohon maaf nih yang belum dapat pasangan. Dulu kan ada mata kuliah, mata ujian, disuruh mahasiswa pergi ke hutan, cari kayu yang bagus. Tapi kalau sudah dapat kayu itu tidak boleh mundur lagi ke belakang itu.
baik kayunya bagus atau tidak bagus, nggak boleh mundur. Ya, pokoknya kalau dapat kayu maju, kalau tidak suka kayunya buang, maju. Ya. Karena ukuran bagus dan tidak bagus itu ada pada yang diuji. Ya. Biasanya Bapak dan Ibu, kalau ukuran kita itu bagus, mungkin langkah pertama kita ketemu kayu yang bagus, ini bagus. Kemudian kita berpikir, mungkin kalau kita maju lagi ada yang lebih bagus. Ketemu yang bagus. Kemudian kita lagi ngomong, ini mungkin ada yang lebih bagus dari ini. Maju lagi. Mungkin sampai 10 kayu kita dapat bagus semua gitu. Tapi kita masih belum merasa bagus. Ya. Sampai di ujung hutan, ya, akhirnya kita tidak bawa kayu yang bagus itu. Begitulah orang yang belum ketemu dengan jodohnya. Persepsinya tentang bagus itu melampaui dari kehendak Allah gitu. Kalau kita mau cari yang bagus, enggak ada yang bagus. Ya Pak, apalagi istri kita sudah tua ya Pak. Bagus enggak dah? Tidak bagus lagi. Tapi kita tidak boleh mundur gitu. Ya. Kita harus amanah dengan yang kita sudah ambil itu. Ya. Kalau ukurannya bagus. Kalau kita ini ukurannya bukan bagus, ukurannya mau tidak kita tuh menegakkan syariat. An-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnahku. Faman khariba an sunnati falaisa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, dia bukan golonganku. Jadi bawa aja lah Pak. Kalau ada orang ndak dengan kita, terima aja lah. Ya. Kaget bagusinnya gitu. Ya. Karena kalau ukuran bagus itu tidak ada yang pernah bagus gitu. Kenapa bulan madu itu disebut dengan honeymoon? Ya. Honeymoon itu moon itu bulan artinya kan Pak. Ternyata enak itu cuma sebulan. Cobalah tanya dengan yang pernah honeymoon. Ya. Ya. Kenapa tidak disebut honeyar, honey century? Kenapa honeymoon? Enak tuh cuma sebulan Pak, cobalah. Yang banyak duit jalan-jalan ke luar negeri bawa bini. Paling sebulan, sudah terbelago. Duit habis. Jadi kalau yang sebulan itu mati-matian dikejar, ya cuma itulah. Sama seperti kita makan kan. Enaknya di tenggorokan. Kalau sudah masuk lambung, ya, dan apalagi sudah keluar, sama rasanya. Baunya juga sama. Dalam konteks ayat yang dibaca oleh Qori tadi, Ar-Rum ayat 21 itu disebutkan ada satu tujuan dari pernikahan itu dan 2 alat yang Allah sebutkan dalam satu tujuan itu. Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwaja. Tujuan dari pernikahan itu adalah litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu dijadikan dari golongan kita ini, dijadikan dari golongan kita ini istri-istri. Nah, Pak, Allah pakai kata istri-istri, artinya istri itu jangan satu. Istri itu jangan satu. Ibu-ibu marah kalau disebut satu, lebih dari satu. Tapi mau disebut azwaja itu istri. Bagi yang sanggup lebih dari satu. Ya. Kalau cukup satu, ya satu saja gitu. Untuk apa pasangan itu dipertemukan oleh Allah? Karena ini kebesaran Pak. Siapa yang bisa membawa asam di gunung bertemu dengan garam di laut? Siapa yang tahu kekuatan cinta yang bisa mendaki gunung menyeberangi laut? Siapa? Allah. Bukan powernya ada di Aldi, ada di Nadia. Allah yang menanamkan rasa cinta itu. Allah yang mempertemukan saudara itu dari Tangerang ke Curup itu. Atau dari Curup ke Tangerang itu. Dari sekian banyak laki-laki, dari sekian banyak wanita, Anda yang dipertemukan oleh Allah. Itu kebesaran Allah. Dan Allah yang proyeksikan Anda itu bisa tentram, litaskunu ilaiha. Sakinah itu artinya tentram. Tapi syarat tentram itu 2.
Ya, syarat tentram itu 2. Kalau 2 ini tidak ada, tidak akan tentram itu. Apa syarat pertamanya? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. 1 mawaddah. Ya. Mawaddah itu Pak, kalau kita pakai bahasa kita artinya akrab. Kalau pasangan itu akrab, insya Allah tenang, tentram. Tapi kalau tidak akrab, berjauhan. Ya. Kalau di rumah Pak, istri megang HP, laki megang HP, akrab tak? Tak. Lebih akrab dengan HP-nya daripada dengan lakinya. Iya Bu, apalagi ibu-ibu. Ya. HP-ku adalah suamiku. Seharusnya akrab tuh asal kata koroba, korib, dekat. Jadi kalau balik ke rumah tuh ya marahi bini. Bini marahi laki. Insya Allah tenang. Insya Allah nyaman. Insya Allah tentram. Dan mawaddah ini dalam bahasa Arab dia berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya fisik. Nah dia bisa akrab dengan suaminya kalau suaminya bawa duit. Makanya kewajiban suami itu cari duit atau jemput rezeki. Jangan buntu. Dompetnya tebal, isinya tak ada. Bini ini banyak kendak. Nak beli bedak, nak beli lipstik, apalagi pulsa, kuota ya Pak. Minta duitnya dengan laki. Pacak bahasa Jurup ya, si Aldi ya. Ngerti ya? Kewajiban kedua Aldi itu cari nafkah. Kewajiban yang pertama tadi kasih mahar. Itu kewajiban kedua. Setelah Aldi menikah, kewajiban keduanya memberi nafkah istri. Nafkah istri itu ya, nafkah istri itu nafkah lahirnya ya, disebut dengan mawaddah. Ya. Kalau bini selera motor, carikan motor. Ya. Siapa tahu kakek selera mobil, selera rumah. Aldi itu yang punya PC itu nak nyenangkan bini itu kan macam itu. Tapi kalau udah adon, nah dia jangan perlu dipaksa. Kalau kemampuannya baru beli motor dulu. Ya. Kami dari masyarakat tanpa riba nih Pak, jangan berutang. Kalau belum mampu jangan berutang. Ya. Ya. Jangan makso. Ya. Tapi tetap itu jadi kewajiban utama Aldi itu kewajibannya adalah memberi nafkah. Kalau dia wajib bagi Aldi itu adalah hak istri. Tapi enaknya Pak, Islam itu mengatur semua nafkah yang yang didapat oleh suami itu jangan dikasih galau ke bini. Jangan dikasih galau ke bini. Sepertiga minimal. Kalau tidak setengah lah. Kalau gaji 5 juta, kasih 2,5 juta. 2,5 juta masuk dompet Aldi. Kalau dikasih galau payah ke Aldi. Habis nak beli minyak nak baca lagi duit kayak bini. Maksudnya kalau bini megang duit kok payah ngelolanya. Ya. Habis kayak duit bini kalau bingung gitu. Payah mintanya. Nah, siapa yang punya pengalaman payah minta duit kayak bini? Jangan dikasih galau. Ya. Kasih separuh. Sekarang malah enak Pak, malah enak sekarang menghitung kebutuhan rumah tangga itu yang berkaitan dengan makan dan minum, termasuk juga kebutuhan pendidikan anak mungkin kan. Enak ngitungnya. Jadi itu Aldi, kewajiban Aldi itu. Tapi ternyata kewajiban yang sifat lahiriah itu ya, berkenaannya dengan kewajiban batiniah. Ya. Ini Nadia ini,
diserahkan ke Aldi itu diharapkan oleh orang tua sama perlakuannya yang dilakukan oleh orang tua dan yang akan diperlakukan oleh Aldi. Sejak Nadia ini dalam kandungan, ibunya sayang, bapaknya sayang. Waktu lahir ibunya sayang, bapaknya sayang. Saat sekolah ibunya sayang, bapaknya sayang. Dan hari ini tanggung jawab itu dipindahkan dari orang tuanya ke Aldi. Tanyo dengan orang tuanya macam mana Nadia ni nak dibuat. Ya. Apa nak dimanjo? Karena orang tua begitu Pak. Apalagi kita punya anak perempuan gitu. Kalau kami belum punya anak perempuan, baru punya cucu perempuan. Ya. Ingin sekali ketemu dengan laki-laki itu. Kalau kita lihat persyaratan fikih, kalau sudah datang laki-laki yang baik, ya, ke rumah kita untuk melamar anak kita, ada 2 syarat dalam dirinya itu, jangan ditolak. Apa syarat yang kedua itu? Lidinihi, agamanya bagus. Kalau agamanya bagus Pak, jangan ditolak. Yang kedua, kalau akhlaknya bagus. 2 ini saja Pak syarat orang tua. Kalau ada laki-laki datang ke rumah kita, baik datang melamar langsung dirinya atau diantar oleh orang lain, ada 2 syarat ini pada dirinya. Jangan mikir-mikir. Terimalah. Dan itu pasti Aldi jadi harapan orang tua. Perbaiki agama, karena agama ini yang bikin sakinah. Duit banyak, kalau tidak sholat tidak ada gunanya. Jadi direktur perusahaan tidak sholat tidak ada gunanya. Pasti beribut tulah rumah tangga itu. Karena sumber keributan rumah tangga itu di agama gitu. Saat jauh dari Allah, saat itu setan dekat, iblis dekat, godaan dekat, masalah dekat. Tidak ada ketenangan selain dekat dengan agama itu. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati itu menjadi tentram. Kolbun kita ini tentram karena ingat Allah. Dunia ini cak inilah ya Pak, tanya dengan Pak Jaim. Pak Jaim lebih senior dari kita gitu. Lah berapa kali jalani periode kehidupan cak inilah. Banyak duit cak ini, tidak ada duit cak inilah. Ada bini cak inilah, ada bini cak inilah. Kalau batas ukurannya seperti itulah. Tapi kalau kita punya agama, hidup itu jadi punya warna. Aromanya harum semerbak. Hidup itu tidak sempit jadi lapang, cita-cita itu jadi luas, pandangan itu jadi terbentang. Apapun yang dihadapi itu jadi kecil. Karena masalah itu tidak pernah habis-habis. Begitu bertemu dengan masalah, ngadu ke Allah. Ngadunya pakai apa? Pakai sholat. Sholat itu tempat kita mengadu ke Allah gitu. Pergi ke diskotik, tambah pusing. Tanyalah yang galak pergi ke dugam-dugam malam. Tambah tenang enggak? Enggak. Itu cuma pelarian saja gitu. Sayangi Aldi Nadia ini seperti ibunya nyayanginya, bapaknya nyayanginya. Karena suami laki-laki yang baik itu adalah laki-laki yang menyayangi istrinya. Dan itu jadi kewajiban suami. Jangan pernah menampar muka. Nampar pakai yang lain aja Pak. Pakai hidung atau Pak. Kalau marah dipeluk istri itu. Jangan dipukul. Ya. Kalau cemberut dihibur. Ya. Jadi laki-laki yang baik itu begitu. Karena posisi laki-laki dan perempuan itu cuma ditinggikan 1 derajat saja. Kalau memang dia sadar tentang derajat ketinggiannya gitu. Tapi kalau dia tidak sadar dengan derajat ketinggiannya, laki-laki itu mungkin rendah di bawah derajat perempuan gitu. Ini mawaddah. Semua hal-hal yang berkenaan dengan lahiriah, rumah tangga,
Aldi itu harus bertanggung jawab. Sudah diserahkan anak perempuan yang sangat disayangi oleh orang tuanya, jadi kewajiban Aldi menyayanginya. Jangan sampai ini Nadia yang sudah besar seperti ini dikasih makan, Aldi tidak bisa ngasih makan. Kasih makan. Karena itu tanggung jawab. Bawa istri ini ke agama dengan menjadikan kita sebagai suami ini juga beragama. Laki-laki yang berwibawa di mata istri itu adalah laki-laki yang beragama. Dibangunkan istrinya malam, sholat, bangun. Diajak istrinya sholat, dididik, istri itu dididik. Istri itu diajar. Dan istri itu juga boleh dimarah yang berkaitan dengan syariat. Jika ada pelanggaran syariat, istri itu boleh dimarah. Kita pindah dulu Pak ke bini, Pak. Kewajiban istri. Nanti nambah ke yang lain kalau waktunya cukup. Kalau di perempuan Pak, persyaratan itu bukan 2 malah 4. Kalau di perempuan persyaratan malah 4. Tapi dari 4 persyaratan itu tetap 1 yang diutamakan gitu. Kalau laki-laki melihat ada wanita, ya, yang wanita itu memiliki kekayaan, itu boleh dipilih itu. Wah, ini orang kaya, bagus nih dipilih. 1. Yang kedua, kalau laki-laki melihat wanita dia dari keturunan yang baik-baik, nasabnya baik, ya, linasobiha, dia dari keturunan yang baik-baik, silsilahnya bagus gitu ya. Nah, ini boleh dipilih. Kalau ada wanita yang cantik, ya, li jamaliha, emaknya panjang Pak, jangan pendek. Kalau pendek jamal onta artinya. Ya, li jamaliha, jamal, jangan dipanggil mal. Nah, itu onta namanya. Oh, onta. Ya. Kalau ketemu istri yang cantik, itu pilih. Dan yang keempat ini lidiniha. Kalau ketemu istri yang bagus beragama ini. Dan ambillah yang 4 ini. Rasanya orang tua Aldi itu menyetujui Aldi menikah itu karena Nadia ini agamanya bagus. Nadia ini kan murid saya waktu SMPT. 2012 atau 2013? Nadia SMP. 2012. Diajarlah ilmu agama Nadia ini di SMPT 3 tahun. Sudah adalah pengetahuan tentang itu. Tinggal ngulang-ngulang saja apa kewajiban istri terhadap suami. Dan disebut dalam hadis yang lain, Nadia itu juga punya 4 kewajiban terhadap suaminya. Yang pertama kewajibannya Nadia, usahakan kalau suami nengok Nadia tuh senyum. Cuma payah juga Pak. Ya. Kalau lagi ada masalah nak senyum. Ya. Tapi tetap itu jadi kewajiban Nadia. Karena masalah itu hal lain kan. Ya. Itu hal lain yang wajibnya senyum. Kalau ada hal lain yang menghalangi Nadia tersenyum sehingga suaminya tidak senang, ya, karena diperlakukan dengan cara yang seperti itu akan jadi dosa istri. Itu akan jadi dosa istri. Karena kewajibannya ketika dilihat menyenangkan. Suaminya senang lihat bininya Pak. Bangun tidur senang nengoknya. Nak pergi senang. Umumnya kita tidak senang bini, kapan Pak nengok bini itu Pak? Lagi bangun tidur. Ya. Kaget, Nadia itu tahu, oh suami amku ngorok, kece Aldi bini amku galak kentut. Tahu tuh. Kalau yang galak kentut ini kan bini ya Pak. Tahu udah. Menyenangkan. Ini sepele sebetulnya ya Pak. Ini sepele. Tapi ini kewajiban istri.
Yang lain mungkin tidak masalah gitu, tapi ini disepelekan, apalagi oleh pasangan-pasangan hari ini gitu, pasangan-pasangan mutaakhirin ini gitu. Alah, yang seperti itu diatur-atur untuk apa? Kan senyum tidak senyum itu mengikuti suasana hati. Tidak bisa begitu. Kalau kita memperturutkan suasana hati, kita bawa sikap kita itu berdasarkan suasana hati kita, tapi kewajibannya kita disuruh untuk mengendalikan suasana hati itu tidak jadi sebaliknya. Ini istri disuruh begitu, dapat pahala gitu. Nanti saya akan sebut apa pahalanya gitu. Yang kedua, kalau diperintah taat. Perintah apa saja Pak, kecuali perintah itu ngajak maksiat, ya. Ngajak main game online. Pak ya, aku belum ada kerja, cak mana kalau kita main game aja gitu. Jangan dia. Ya. Jangan cari duit pakai game online. Ya. Karena itu judi, haram hukumnya gitu. Kalau rumah tangga sudah mengkonsumsi uang judi, itu pertama keberkahan hilang. Kalau yang masuk ke dalam mulut itu harta haram, itu nanti harta haram itu nanti akan merusak darah, akan merusak pikiran, akan merusak perasaan, akan merusak hubungan, akan merusak keharmonisan gitu. Silakan uji, silakan buktikan gitu. Siapa yang di dunia ini yang hidupnya harmonis makan harta haram? Tidak ada. Pasti dia diliputi oleh berbagai macam masalah hidup itu. Kalau yang dimakan itu harta haram itu. Ya. Silakan Pak. Ada baru-baru ini Pak, orang punya duit 900 miliar di rumahnya Pak. Bagaimana hidupnya gini gitu? Itu yang ketemu aja tuh Pak. Ya. Kalau Aldi punya 900 miliar, nak bikin apa? Tapi Allah potret kehidupan orang yang seperti itu bagaimana gitu? Karena mengkonsumsi harta haram. Itu contoh hari ini yang Allah tampakkan ke kita gitu. Siapapun dia gitu. Belum lagi contoh-contoh kecilnya gitu. Kalau begitu janganlah dia. Tapi kalau suami nyuruh sholat, jangan melawan. Ya. Memang dalam hadis tidak disebut istri itu wajib mencuci, tidak. Karena Rasulullah mencuci. Sunnah saja hukumnya gitu. Sunnah bagi istri mencuci pakaian suami. Tidak wajib. Tapi kalau suami nyuruh cucikan baju, nah itu wajib. Sekarang kan gampang nyuci, itu tidak pakai tangan lagi. Masukkan ke mesin cuci, ya, tinggal tekan tombolnya aja, kerja deweknya. Beda dengan dulu Pak. Ya. Itu pun sudah 70% kering, tinggal jemur saja. 1 jam kering gitu. Ya. Kalau ada galak nyuci, nah dia punya duit, ya laundry. Yang jelas pakaian suami dicucikan, laundry. Tapi jangan minta duit suami, yang dikasih suami itu yang dikelola. Ya. Jangan pula minta jatah, ini jatah laundry, ini jatah ini. Nah, apa uang yang dikasih suami itu yang dikelola gitu. Wanita yang pandai mengelola harta suami itu nanti akan masuk yang keempat itu. Ya. Yang ketiga ini yang berat, menjaga kehormatan. Kehormatan ini 2 nih Pak. 1, kehormatan dirinya, ya, kehormatan istri. Yang kedua, kehormatan suami. Jago tuh. Kewajiban wanita istri terhadap suami itu adalah menjaga kehormatan dirinya dan kehormatan suaminya. Apa kehormatan wanita itu? Bukan aurat saja. Bukan aurat saja. Kalau aurat sudah jelas tuh. Ya, tidak boleh istri itu membuka aurat selain dengan suaminya atau orang-orang yang menjadi mahramnya, bapaknya, mertuanya, ya, kakak-kakak dari suaminya atau adik laki-laki dari suaminya boleh, tapi selain itu tidak boleh. Gitu. Ya.
Nggak boleh Nadia ada laki-laki selain suami yang Nadia bukakan pintu masuk ke rumah. Nggak boleh. Oke lah tidak sampai masuk ke pintu, tapi ada laki-laki di handphonenya. Ada laki-laki lain di hatinya, nggak boleh. Itu namanya merusak kehormatan diri gitu. Sekarang laki-laki itu cuma satu, sekarang Aldi. Nggak ada selain Aldi gitu. Ya. Kalau ada terbetik hati laki-laki lain, hapus, istighfar gitu. Ibu-ibu yang suka nonton drama Korea, oh itu berdosa Pak. Senangnya nyoleh artis Korea yang laki-laki itu, suaminya dibanding-bandingin dengan artis Korea. Jauh lah. Suaminya lah 51, lah. Korea tuh 15. Jangan Nadia, enggak boleh ada laki-laki lain. Makanya wanita tuh jaga kehormatan itu. Kemudian jaga juga kehormatan suami. Suami aibnya tidak boleh dibicarakan dengan orang lain. Apapun kekurangan suami kita itu ada di kepala dan perasaan Nadia. Nggak boleh sampai ke emak, nggak boleh sampai ke bapak, nggak boleh sampai ke mertua, nggak boleh sampai bikin status di media sosial, nggak boleh. Itu kehormatan suami. Suami akan hilang harga dirinya kalau aib-aibnya itu dibuka oleh istrinya gitu. Jangan galak bikin status berhubungan dengan suami, karena ini kewajiban. Berdosa Nadia mengungkapkan aib suami dengan siapapun, termasuk dengan media. Karena itu kewajiban Nadia. Yang keempat itu menjaga harta suami. Lah 30 menit Ustaz April. Tidur Ustaznya? Belum, 5 menit lagi. Yang keempat itu harta. Ya. Yang keempat itu harta. Harta itu mulai dari dompet, Pak. Harta itu mulai dari dompet. Jangan coba buka-buka dompet suami. Kalau suami tidak suruh. Karena kalau isi dompet itu sudah dikeluarkan oleh suami untuk istrinya, dan ini adalah jatah untukmu dan rumah tangga kita, artinya sudah ditutup oleh suami harta lainnya. Kecuali suami izinkan, jika ada kurang dari harta yang aku beri, ambil aja lah dompetnya, buka lah, acak-acak lah. Ya. Silahkan, apa-apa. Tapi kalau suami tidak izinkan, jangan. Ya. Apalagi buka lemarinya, buka lacinya, ya. Nengok buku tabungannya. Terima aja yang seperti itu harta suami. Ya. Dijaga harta suami itu. Mungkin nanti suami buatkan dia rumah, jago rumahnya, belikan kendaraan, rawat kendaraannya, belikan magic, belikan kulkas, belikan mesin cuci, jago. Ya. Dijago itu harta suami. Harta yang bersifat mawaddah, harta lahiriah suami itu jago. Itu 4 itu kewajiban dia. Bapak dan Ibu serta pasangan pengantin yang saya hormati, yang terakhir, sakinah itu Allah jadikan juga dengan warohmah. Dengan warohmah. Saya mau nyampaikan, rohmah itu menurut almarhum Kiai Haji Tengku Zulkarnain artinya rasa kasihan. Kalau kita kan Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ya. Sehingga kita artikan Rahman itu, Rahim itu adalah sayang. Ya. Ini Rahman ini asal kata Rahim, ya. Rahman itu artinya rasa kasihan. Suami ini kalau istri berat begawi, ijo-ijolah, jangan dipaksa niat. Karena pekerjaan paling berat di rumah tangga itu adalah pekerjaan istri. Suami kepala rumah tangga, istri ibu rumah tangga. Ngurus rumah tuh Pak gratis galau tuh Pak. Andai kata kita nyewa pembantu, nyuci bayar, jemur bayar, masak bayar, nyapu rumah bayar, ngepel rumah bayar, jaga rumah bayar. Istri kita tidak dibayar.
Suami yang harus punya jiwa rohim itu agar supaya istrinya jadi tenang itu. Kasihani, jangan kasih beban lain kepada istri itu, terutama beban yang bersifat batin, perasaan, kekecewaan, ya, rasa puas. Ya. Laki itu nih Pak, yang berhubung dengan kasur tuh lebih sedikit ya Pak. Cuma barat saja yang menggembar-gemborkan kehidupan rumah tangga itu seolah-olah cuma hubungan badan suami. Tidak. Kehidupan kita yang paling banyak itu bukan itu. Kehidupan kita yang paling banyak itu hal lain. Nanti kalau istri hamil, ya, istri kita hamil, apa yang harus dilakukan suaminya agar supaya istrinya itu tenang, nyaman, terhibur. Itu Rahman. Itu Rahman. Kasihan istri itu. Urusan-urusan yang tadinya bisa dikerjakan oleh istri, suami tidak apa-apa ngambil peran. Rasulullah menjahit bajunya sendiri. Rasulullah mencuci pakaiannya sendiri. Rasulullah mengambil makanannya sendiri. Dia kasihan lihat istrinya, karena istrinya punya pekerjaan yang berat. Apalagi saat istri itu mendidik anak. Itu kunci sakinah. Kalau Profesor Quraish Shihab menerjemahkan Rahman itu pemberdayaan, ya, istri ini diberdayakan. Saya tidak terlalu setuju Pak kalau istri kita itu diperdayakan. Dalam pengertian itu dikasih beban tambahan. Kecuali Pak, ada dua hal yang menyebabkan istri kita tuh harus keluar rumah. Ya. Ini Aldi nih. Kalau memang ada dua kondisi ini, ya, ya, si Aldi mungkin mempersilahkan istrinya keluar rumah. Tidak ada lagi makanan yang bisa didapat oleh suami. Tapi istri bisa mendapatkan makanan. Istri izin sama suami. Silahkan. Itu pun sebatas terpenuhinya kebutuhan makan dan minum. Makanya kita tidak ada konsep wanita karir Pak. Tidak ada konsep wanita karir itu, tidak ada. Itu kan konsep barat yang buat wanita karir itu. Emansipasi wanita tuh itu. Apakah mau ibu-ibu lihat fakta tentang wanita-wanita yang tidak terhormat di dunia barat hari ini gitu. Karena wanita menuntut sama seperti laki-laki. Ketika wanita itu mengambil peran laki-laki, saat itulah martabat perempuan itu runtuh, jatuh. Dia tidak lagi dianggap terhormat oleh laki-laki. Sehingga dia diperjualbelikan oleh laki-laki. Yang kedua, kalau ada kondisi, ya, faktor ekonomi itu menghalangi ibadah. Sementara mereka ingin hidupnya itu diisi dengan ibadah. Nak infak tidak bisa, miskin Pak. Nak sedekah juga tidak bisa, nak zakat juga tidak bisa, nak haji juga tidak bisa. Sementara istri punya potensi untuk menggapai bisa melakukan ibadah-ibadah seperti itu. Silakan. Tapi tetap Nadia keluar rumahnya Nadia itu harus izin suami. Camano kalau lagi marah dengan suami boleh tak lari dari rumah? Tidak boleh. Kalau marah dengan suami nak lari ke rumah izin. Aku malam ini kalau kamu izinkan nak tidur dengan mak ambo. Lajulah kejak suaminya. Pergilah Nadia. Tapi kalau suaminya jangan. Makanya kita punya konsep pisah tempat tidur. Pisah tempat tidur. Ya. Pisah tempat tidur itu adalah solusi Pak. Solusi. Karena kita ini pasti punya masalah yang terkait dengan pasangan itu. Bapak dan Ibu rahimakumullah, terakhir saya sebagai penutup ingin menyampaikan ini kepada Uni Lucy, keluarga, sebagai bagian dari kami juga dari warga masyarakat Tanpa Ribah dan juga dari Pondok Al-Quran Yatim dan Du'afa At-Tadib, ya. Kami mengucapkan selamat. Uni Lucy sudah sampai ditakdirkan Allah sudah gugur kewajibannya untuk anaknya, ya, termasuk juga keluarga dan saudara-saudaranya. Sekarang Nadia sudah mutlak
menjadi tanggung jawab suaminya. Suaminya sekarang sudah punya amanah full terhadap Nadia. Dan itu pun juga artinya berhubungan dengan jika ada masalah yang berhubungan dengan mereka berdua, sepanjang mereka tidak minta itu diselesaikan, biarkan, jangan dicampuri. Meskipun kita ibunya, meskipun kita bapaknya, meskipun kita neneknya, meskipun kita saudaranya, kalau mereka ada masalah dalam keluarga, sepanjang mereka tidak minta bantuan kita, kita tidak boleh ikut campur. Silahkanlah mereka ini dewasa menyelesaikan masalah-masalahnya. Karena Aldi dan Nadia, hidup senang-senang itu cuma sebentar. Setelah itu kita akan menghadapi perjuangan. Pasti bertemu masalah, pasti ketemu kendala, pasti ada bentroknya, pasti ada cekcoknya, pasti ada pertengkarannya, ya, pasti ada rasa tidak senangnya. Tapi begitulah cara Allah memberi kita ilham itu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Saat Allah berikan keburukan, artinya kita harus cari kebaikan. Saat Allah limpahkan kebaikan, hati-hati dengan keburukan. Selalu bergandengan, beriringan antara kebaikan dan keburukan itu. Pandai-pandailah mengelola rumah tangga itu. Saat ada kemarahan, suami Nadia yang harus memadamkan kemarahan itu dengan sabar. Jangan sama-sama keras. Belago, Pak. Kejar-kejaran istri suami gitu. Dan ini harus dipahami gitu. Karena kita tidak selamanya dalam rumah tangga itu, meskipun sudah berpuluh-puluh tahun kita berkeluarga ini, pasti ada saat-saat di mana saat iman lemah, ketakwaan itu menurun, masalah datang. Tapi disitulah benteng itu harus kita bangun gitu. Ya. Karena banyak kasus-kasus pasangan rumah tangga, ya, yang baru-baru, mungkin belum lama mereka berumah tangga, pilihan mereka tuh umumnya melarikan diri, melepaskan diri dari masalah. Padahal mereka tuh harus berhadapan dengan masalah. Mengapa begitu? Karena sakinah ini ujungnya jannah. Sakinah ini ujungnya jannah. Sakinah ini tidak batas dunia saja. Kalau batas dunia tadi itu ukuran-ukurannya. Ternyata rumah tangga ini tujuan tertingginya itu adalah jannah. Kita pengen yan Pak masuk surga itu ada bini gitu. Bini kita pengen yan masuk surga itu adalah lakinya. Tujuannya jannah. Kalau batas dunia macam inilah. Ya. Berapa dapat dunia seperti itulah dunia. Tapi karena kita punya cita-cita tertinggi dengan sakinah itu kita jannah, itulah kebahagiaan kita gitu. Sebagaimana doa yang sering kita baca itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mungkin itu nilusi yang bisa kami sampaikan. Banyak maaf kalau ada sesuatu yang tidak berkenan, terutama kepada Nadia dan Aldi. Kalau ini ada sifatnya mengajari, ya kami ini sudah lama hidup berumah tangga, mungkin bagian-bagian dari yang kami sampaikan itu adalah episode dari perjalanan hidup kami sendiri, ya, yang kami sampaikan agar supaya mungkin ada yang bisa ditapaki atau diteladani sebagai kekuatan nanti Aldi dan Nadia menjalani kehidupan berumah tangga. Mari kita berdoa, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan semua keberkahan atas pasangan ini, dan nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Afril. Demikian dari saya. Aqulu qauli hadza innahu wa tawwabur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Kurniawan. Ya, ini nasihat tadi ya bukan hanya untuk pengantin, tapi juga untuk bapak, ibu, bahkan untuk jomblo yang di belakang itu. Ya, semoga Allah berikan ingatan kita kuat sehingga kita bisa mengamalkan ilmu ini dan sehingga bisa kita sampaikan pula. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir yaitu doa yang akan disampaikan oleh Ustaz April. Pada Ustaz April, waktu dan tempat kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hentikan aktivitas kita sejenak, baik yang sedang menggunakan handphone, mungkin ini doa yang terbaik.
untuk kita supaya keluarga kita menjadi keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus untuk saudara-saudari kita yang sedang berbahagia. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, 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 nastaghfirullahalazim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimati sultanik. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Jadilah keturunan engkau yang engkau berikan menjadi keturunan yang menyenangkan hati mereka, keturunan yang berjuang untuk agamanya Allah, yang akan taat kepadamu Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah keluarga kami yang hadir pada saat ini Allah, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana akan mengikuti ketaatan kepadamu dan menjalankan sunnah Rasulullah, dan harapan kami adalah surgamu ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah, tunjukkanlah kebenaran itu adalah benar ya Allah, dan berikan kekuatan kepada kami untuk mampu melaksanakannya ya Allah. Dan tunjukkanlah kepada kami kebatilan itu adalah kebatilan ya Allah, dan berilah kekuatan kepada kami untuk selalu meninggalkannya Allah. Rabbana innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Fadlika subhanallah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi majelis kita dan mengabulkan doa kita semua, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya penutup, marilah kita tutup sama-sama acara kita, majelis kita ini dengan melapaskan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa untuk majelis, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta subhanaka astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku membawa acara, jika ada salah dalam lisan dan perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah hamba mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan nikmat
hatiku bukanlah satu hal yang mudah. Kau berhasil membuatku tak bisa hidup tanpamu. Menjaga cinta itu bukanlah satu hal yang mudah. Namun sedetik pun tak pernah kau berpaling dariku. Beruntungnya aku dimiliki kamu. Kamu adalah bukti dari cantiknya paras dan hati. Kau jadi harmoni saat ku bernyanyi tentang terang dan gelapnya hidup ini. Kaulah bentuk terindah dari baiknya Tuhan padaku. Waktu tak mengusaikan cantikmu. Kau wanita terhebat bagiku. Tolong kamu camkan itu. Meruntuhkan egoku bukanlah satu hal yang mudah. Dengan kasih lembut kau pecahkan kerasnya hatiku. Beruntungnya aku dimiliki kamu. Kamu adalah bukti dari cantiknya paras dan hati. Kau jadi harmoni saat ku bernyanyi tentang terang dan gelapnya hidup ini. Kaulah bentuk terindah dari baiknya Tuhan padaku. Waktu tak mengusaikan cantikmu. Kau wanita terhebat bagiku. Tolong kamu camkan itu. Adalah